aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Udah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ikut diseminasi dari tugas saya dari aksi nyata, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya sudah kenal dengan saya, nama saya Nurul Dayanti. Saya adalah CGP dari Angkatan 11. Terima kasih Bapak Ibu, semoga aksi nyata ini di modul 1.4 apa yang saya beritahukan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita mulai dari aksi nyata. Nah, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Jadi yang akan kita bahas itu adalah pertama, pengertian dari budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar dari manusia, lalu ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya ini, Bapak Ibu bisa perhatikan ke depan. Apakah dari gambar berikut ini termasuk ke dalam budaya positif? Dan Bapak ini, Ibu masuk nggak ke dalam budaya positif? Masuk. Coba kalau yang pertama ini gambarnya lagi tentang apa? Saudara salim. Berarti kira-kira budaya positif apa ini? 5S ya. Lalu yang di atas apa ini? Cerita ini gambar anak-anak lagi diskusi dan dibantu oleh gurunya. Ada budaya positif apa di gambar ini? Kerjasama, betul. Lalu yang di bawah ada anak-anak sedang berbaris. Apakah ini termasuk budaya positif? Ya, ada nilai apa di sini? Budaya disiplin dan antri. Iya, benar. Dan yang terakhir di sana ada gambar anak-anak sedang memungut sampah. Apakah termasuk budaya positif? Iya, termasuk dalam budaya positif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dari keempat gambar ini sudah ada di sekolah kita atau belum? Sudah. Alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan dari budaya positif. Oke. Nah, lalu selain gambar yang tadi, budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita dan apa contoh budaya positif yang pernah Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak dan Ibu? Contohnya misalnya di kelas saya pernah menerapkan budaya positif itu tadi benar, berbaris di depan lalu mereka membaca Pancasila. Jadi untuk meningkatkan mereka tentang nasionalisme. Ada yang bisa menyebutkan pernah menerapkan budaya positif apa di kelas dan seperti apa contoh penerapannya? Ada yang bisa contohkan? Oke. Saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Emi Sulini, saya ngajar di kelas 2. Budaya positif yang diterapkan, anak biasanya kan kalau mau istirahat suruh makan. Nah setelah makan itu biasakan buang sampahnya di tempatnya sudah ada di depan. Jadi setiap habis selesai makan selalu buang sampah. Kemudian setelah makan juga dirapikan tempatnya di bawah karena mereka membawa alat makan masing-masing. Jadi tidak jajan di luar. Begitu aja Ibu. Terima kasih. Sama-sama, iya benar. Jadi budaya positif yang sudah diterapkan di kelas 2 adalah dengan memberikan contoh membuang sampah pada tempatnya. Dari kelas 1 mungkin dari Ibu Emma boleh menerapkan. Biasanya kalau anak kelas 1 agak susah ya untuk menerapkan budaya positif, tapi untuk guru kelas 1 mungkin bisa mencontohkan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Kalau di kelas 1 ya tadi nggak jauh beda. Kebiasaan baris berbaris setiap mau masuk kelas, terus kebiasaan berdoa sebelum belajar, terus buang sampah pada tempatnya. Terus sebelum pembelajaran dimulai itu biasanya kita buat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Jadi untuk pembiasaan mereka dalam pembelajaran itu disiplin.
kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih. Oke, mungkin yang dibilang sama Bu Emma dan Bu Emi itu hampir sudah kita terapkan juga ya untuk di anak-anak. Jadi itu adalah beberapa contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, bahkan di kelas kita masing-masing, dan kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Lanjut kita ke, nah, jadi apa yang kita sudah sebutkan tadi, pengertian dari budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sini adalah artinya nilai-nilai kebajikan yang baik. Apa sih nilai kebajikan baik yang ingin kita terapkan? Itu bisa kita terapkan di budaya positif. Lanjut. Nah, dari budaya positif ada turunannya. Setelah kita bisa menerapkan budaya positif, maka kita bisa melakukan perubahan dari paradigma belajar, yaitu untuk segala sesuatu itu harus berpihak kepada murid. Lalu ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia. Kenapa anak itu bisa melakukan seperti mau ikut lomba karena apa? Pasti dia ada motivasinya. Lalu ada nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi kita sebagai guru, dan segitiga restitusi. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita mau ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya adalah ikuti apa kata saya. Ikuti apa kata saya. Jadi kalau ya, ikuti apa kata saya. Jadi clue-nya adalah ikuti apa kata saya. Coba, kata saya tepuk 1, kata saya tepuk 2, tepuk 3. Ya, bagus, konsentrasinya masih bagus. Kata saya pegang hidung, kata saya pegang kuping teman. Pegang kuping teman. Kata saya pegang hidung teman. Ya. Katanya apa? Oh, yang lain. Oh, pegang mata. Oh, berarti masih konsentrasinya masih bagus. Lanjut, nggak boleh. Lanjut. Nah, tadi dari budaya positif adalah namanya perubahan paradigma belajar. Nah, di sini guru adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif, berpusat pada murid, dan menjadi teladan serta agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, guru merupakan yang ujung tombak untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Masih ingat lagu Profil Pelajar Pancasila? Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Profil Pelajar Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan sebenarnya yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, bahkan di sekolah kita. Nah, sekarang lanjut. Disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Di sini adalah yang disebut disiplin positif. Nah, disiplin positif itu di sini ada 3. Pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, misalnya kayak tadi yang dicontohin sama Bu Emi, kayak buang sampah. Kalau misalnya kita mencontohkan, ayo anak-anak kalau selesai makan atau minum sampahnya dibuang. Nah, itu termasuk dalam budaya positif. Tapi kalau misalnya kita pakai cara
sampah, cepat buang. Nah, itu berarti masuknya ke dalam kekerasan atau ancaman. Bahkan menunjuk-nunjuk anak pun itu juga termasuk ke dalam ancaman yang kurang baik. Jadi disiplin positif ini harus tanpa kekerasan dan tanpa ancaman. Ya, dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi. Jadi, kita tidak mengajarkan anak itu untuk membuang sampah tanpa mengetahui, tanpa diberitahu apa sih maksud dari membuang sampah di tempatnya itu apa. Kalau dia tidak membuang sampah di tempatnya itu apa, berarti ada konsekuensinya yang harus mereka tahu dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid akan bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi bukan dengan cara kita menyuruh marah-marah terus mereka mau melakukan, tapi nanti ujung-ujungnya mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Jadi harus ditanamkan dulu, kenapa sih mereka harus melakukan ini, apa nilainya, apa konsekuensinya, seperti itu. Nah, sekarang nilai kebajikan universal apa yang Bapak dan Ibu sudah terapkan di kelas Anda. Tadi kan sudah kita sebutin tuh nilai universal itu seperti profil pelajar Pancasila. Coba ada yang bisa bantu, ada yang bisa menjelaskan apa sih nilai kebajikan yang sudah diterapkan di kelas Bapak dan Ibu. Coba tadi kan kita dari kelas rendah ya, sekarang kita dari kelas tinggi. Dari kelas 6. Nilai kebajikan universal ya. Mungkin yang sudah saya terapkan di kelas yaitu rasa saling menghormati. Ya, salah satunya rasa saling menghormati di kelas 6. Karena kadang kalau kita tanya kepada satu anak, kemudian dia ingin menjawab, kadang teman-temannya yang lain itu ikut-ikutan menjawab. Padahal itu kan sama saja seperti memotong pembicaraan orang lain. Kemudian saya tekankan kepada teman-teman yang lain, ketika saya meminta satu orang untuk menjawab, coba kalian dengarkan dan tunggu sampai dia selesai bicara, karena itu adalah salah satu contoh menghormati pendapat orang lain. Mungkin itu satu contoh. Bisa dari kelas lain silakan. Terima kasih. Sama-sama, iya betul. Jadi kadang tuh kalau udah kelas tinggi mereka sudah punya rasa pengen mengungkapkannya, pengen aku kan gitu. Tapi memang kita sebagai guru, karena tadi kita adalah ujung tombaknya, berarti kita juga harus mengajarkan untuk saling menghormati dengan cara seperti apa gitu. Jadi bukan anak-anak tahu apa sih nilai kebajikan saling menghormati, tapi dia tidak bisa menerapkannya di kehidupannya masing-masing. Coba dari kelas 4 mungkin nilai kebajikan apa nih Ibu Lia? Baik, yang sudah saya terapkan di kelas saya sendiri nilai kebajikannya rasa saling menghargai. Misalnya ada satu siswa yang membuat kesalahan, kita ajarkan cara minta maaf pada teman. Jadi tidak membiarkan teman yang satu kesal dan yang satunya lagi tidak ada ucapan maaf. Jadi kita selesaikan saat itu juga. Kita ajarkan bagaimana minta maaf dan temannya juga menerima permintaan maaf dari temannya tersebut. Begitu sederhana aja. Ya, jadi selain dari nilai profil pelajar Pancasila tadi, sebenarnya banyak nilai kebajikan, saling menghormati, saling menghargai, membantu teman, itu juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, terima kasih Bapak Yogi, Ibu Lia. Lanjut kita ke, nah ini yang tadi. Jadi nilai kebajikan itu sebenarnya sudah tercantum atau sudah terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka berakhlak mulia. Nah, yang tadi nih
juga bisa masuk ke dalam berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Kan di sekolah kita peraturannya adalah siswa ataupun siswa itu masuk jam 7, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita sebagai bapak dan ibu, tindakan apa yang akan bapak ibu lakukan jika ada peraturan kalau kita ini harus datang jam 7 misalnya? Lalu apa alasan Anda bapak ibu melakukan tindakan seperti itu? Gitu. Ini termasuk dalam motivasi. Kenapa? Apa yang kita lakukan itu, lalu apa alasannya? Coba dari kelas 1, dari Bu Evi. Ya, kan di sekolah kita nih ada peraturan ibu, kalau kita tuh kan masuk jam 7. Nah, apa yang Bu Evi lakukan? Lalu apa alasannya kenapa ibu melakukan itu? Gitu. Ya, terima kasih Bu Nurul. Tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Karena masuknya jam 7, jadi kita datang lebih awal sebelum murid-murid datang gitu. Misalnya kita alasannya kita memberi contoh karena kan guru ya, jadi ditiru sama anak-anak. Jadi datang lebih awal. Jadi tidak ada guru yang datang terlambat atau misalnya siswa udah masuk duluan tapi gurunya kosong, belum ada gitu. Berarti tadi alasannya adalah untuk memberi contoh yang baik. Coba ke Ibu Yani. Nah, Ibu Yani kan nih alasan siang, tapi tetap masuk jam 7. Kenapa Ibu Yani melakukan itu dan apa alasannya? Nah, kalau tadi dari Bu Evi agar bisa dicontoh oleh anak-anak, nah kalau dari saya meskipun anaknya siang, mungkin kita bisa lebih prepare dulu untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain atau melaksanakan tugas-tugas yang lain sebelum jam pelajaran dimulai gitu. Jadi bisa lebih siap-siap dulu gitu aja. Iya, betul sekali. Jadi apa yang kita lakukan itu terkadang ada alasannya, tapi kadang kita juga gini kepada murid. Anak-anak tuh berlomba dapat nilai 100, tapi alasannya apa? Pengen dibilang pinter, ada kayak gitu? Ada. Pengen yang merasa dia tuh gak mau tersaingi sama temannya, dia pokoknya harus 100 gitu. Ada. Nah, ada juga yang pengen dapatnya 100 karena memang dia paham, ada juga. Nah, sama seperti tadi ini masuk jam 7, tadi benar ada yang alasannya untuk sebagai contoh tauladan, ada juga yang sebagai untuk mempersiapkan sesuatu sebelumnya. Tapi ada juga kadang motivasi manusia ataupun orang lain yang misalnya datang pengen dapat reward, pengen dibilang dia tuh paling hebat, paling pintar. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu juga termasuk adalah motivasi perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Semoga kita semua seperti yang dibilang sama Bu Evi, karena kita sebagai guru berarti kita harus mencontohkan tauladan yang baik untuk anak-anak. Itu alasan atau perilaku dari manusia. Nah, yang tadi sudah kita diskusikan itu disebutnya adalah motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Jadi ada motivasinya, aku pengen supaya nggak dapat hukuman, aku nggak pengen supaya nggak diomongin orang, aku pengennya dapat hadiah kalau misalnya melakukan itu, aku pengennya ini. Nah, itu adalah motivasi. Jadi motivasi perilaku anak-anak, kita juga di kelas juga harus tahu mereka seperti itu karena apa. Lanjut. Nah, sekarang pernahkah Bapak dan Ibu perhatikan siswa dan siswi Bapak Ibu di dalam kelas yang tidak semangat dalam mengikuti pelajaran? Kadang ada nggak ada kayak gitu? Ada. Kadang ada ya yang tidak semangat dan tidak mengikuti pelajaran. Nah, setelah itu
ketika Bapak dan Ibu melihat ada siswa dan siswi yang seperti itu, lalu apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melihat siswa atau siswi Bapak Ibu seperti tadi? Jadi coba kita bayangkan, kita di dalam kelas nih lagi ngajar dengan semangatnya, tapi ada satu anak atau dua anak yang dia tidak memperhatikan kita saat menerangkan. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika melihat anak seperti itu? Kita ke kelas 2, Ibu Solihan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ngajar di kelas 2, kebetulan di awal tahun pelajaran saya mendapatkan beberapa anak yang memang kurang semangat. Sebut saja namanya, salah satunya yaitu Kenzi. Ya, dia sering muak dan dia cepat lapar gitu kalau di kelas. Nah, suatu hari dia meleleh terus ya. Saya tanya, deketin dong, ditanya, Kenzi, kamu kenapa kok kurang semangat gitu ya? Oh, dia bilang, aku gadang guru. Nah, ya sering bergadang katanya tidurnya. Nah, pada suatu hari saya tanya ke semua anak-anak, kalian tidurnya jam berapa? Gitu ya, jam berapa? Ada yang jam 9, ada yang setelah Isya udah tidur, ada yang jam 10. Nah, Kenzi ini di atas jam 10. Dan saya pribadi, aturan di rumah saya itu jam 9 anak-anak harus tidur, ya kan? Nah, oleh karena itu saya kasih pengertian tuh dengan bertanya, terus dia menjawab, besok-besok jangan gadang ya. Kalau besoknya libur tidak apa-apa, tapi kalau besoknya hari aktif sekolah, dibiasakan sebelum jam 9 sudah tidur. Dan alhamdulillah kesini malah dia semangat mengerjakan matematika paling dulu, yang awalnya kayak terlihat malas gitu ya, terus sering bolak-balik kamar mandi, mungkin alasan karena dia ngantuk atau bagaimana gitu. Nah, sekarang kita kasih motivasi bahwasanya bergadang itu kurang baik untuk anak-anak. Kalau bisa kamu lebih semangat lagi. Udah gitu di kelas, ketika anak mau maju ke depan, saya memberikan reward, bukan berarti harus paling pinter, tidak. Itu salah satu motivasi supaya anak lebih semangat lagi, supaya lebih percaya diri lagi. Itu. Terima kasih Bu Nurul. Ya, terima kasih jawabannya Ibu Solihat. Jadi memang benar, ketika ada anak atau peserta didik kita di kelas, ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak boleh menjudge mereka itu nakal. Kita cari tahu dulu alasannya, kenapa sih kamu melakukan ini, apa alasannya, terus kita gali informasinya apa, baru nanti bisa kita carikan solusi. Mungkin dari Ibu Jenny bisa memberikan pengalamannya jika ada siswa yang tidak semangat nih dalam belajar, apa yang akan Miss Jenny lakukan? Kebetulan ada satu siswa saya namanya Arsila. Kalau di kelas itu Bu Nurul murung, selalu murung gitu. Kalau datang tuh nggak ceria. Kalau anak kelas 1 kan biasanya kalau datang kan baru ngeliat saya kan, Bu Jenny langsung gitu. Kalau itu tidak, dia diem aja gitu ya. Terus saya perhatiin gitu, kenapa ini anak gitu ya, kalau lagi belajar juga tulisnya lama, jadi kita panggilin terus Arsila. Akhirnya ketika pada snack time, kan kita ada snack time 15 menit, saya panggil, kenapa sayang kan gitu, aku nggak pernah bawa bekal. Kenapa emang nggak pernah bawa bekal sebenarnya? Soalnya mama aku selalu nganterin ayah kalau pagi. Emang kenapa, emang nggak bisa disiapin pagi-pagi gitu? Aku mah nggak disayang sama mama, itu rasanya langsung jadi dia ngerasa kalau mamanya tuh lebih sayang ayahnya dibanding dia. Soalnya emang kalau ayah disiapin bekalnya sama mama, semua ibu sampai buahnya aja ada. Jadi saya ngerasa loh kok begini gitu ya. Jadi sekarang tuh kalau misalnya dia masuk kelas selalu saya tegur, Arsila gitu, bagaimana? Sebelum saya selalu ajak ngobrol, saya langsung hubungi mamanya, langsung saya telepon. Kebetulan mamanya angkat, alhamdulillah. Saya langsung ceritakan
anak mama ini begini, dan dia langsung, ya ampun Bu, saya nggak nyangka. Dalam hati saya, kok bisa nggak nyangka? Iya, jadi saya bukan hanya ngegali dari anaknya, maksudnya saya juga langsung nyari gimana nih solusinya. Kok anak ini bisa murung sampai segininya gitu. Saya ajak ngobrol, lebih enaknya Mama Arsila kita besok ketemu deh di sekolah. Saya ajak ngobrol, dan alhamdulillahnya setelah udah kejadian itu mamanya nyiapin bekal, baru si murungnya itu mulai agak berkurang gitu. Alhamdulillah mulai agak ceria, nulisnya mulai cepet. Jadi dia merasa sedikit iri sebenarnya melihat temannya ada yang dibawain. Kan kalau kelas 1 kan ada nasi yang dicetak-cetak kemudian kan lucu ya, ada sticknya gitu. Nah dia tuh boro-boro dibawain itu gitu. Kadang tuh dia dikasih uang berapa rupiah gitu, nanti beli aja di sekolah. Jadi mamanya selalu kayak gitu. Sedangkan dia pikir dia ngeliat ayahnya itu disiapin gitu. Kenapa dia enggak gitu? Nah kalau misalnya dia tanya, bekal aku mana Mam? Ini mah pedes. Mamanya gitu kalau kamu, jadi si lauknya itu pedes gitu, jadi si buat ayahnya. Dan itu sih Allah kasihan. Jadi kasus kayak begini tuh ngebuat saya juga kan kebetulan punya anak ya. Oh ya, ini jadi suatu tamparan halus buat saya juga ya, maksudnya gitu. Jadi oh ternyata hanya masalah bekal itu bisa bawa efek dampak belajar Bu Nurul di kelas gitu. Jadi alhamdulillah sayanya juga ya, namanya guru kelas 1 kan kita jarang duduk ya. Maksudnya kita lihat lah sekeliling anak itu. Maksudnya alhamdulillahnya saya ngelihat gitu. Oh ini saya pekan, oh ini anak ini kok murung. Setelah saya gali, oh kasusnya seperti ini. Jadi dengan cara saya curhat, kalau guru BK mah ada guru BK ini kan, dengan sesi curhat ke Arsila, alhamdulillah kasus ini bisa sedikit inilah mengecil. Tadinya kan pas saya lihat, aduh gimana ini anak ini kasusnya gimana, tapi alhamdulillah setelah saya udah ngobrol sama anaknya, sama mamanya gitu. Sekarang kayak kemarin kegiatan acara 17-an aja mamanya datang. Alhamdulillah, jadi dia ngomong makasih ya ibu, kata ibu. Saya juga gak nyangka, dan alhamdulillah dari adanya kasus masalah bekal sedikit membuka mata orang tua gitu. Bahwasanya perhatian itu penting, cuma bekal kecil aja tuh jadi murung dia di kelas. Alhamdulillah itu saja betul curhatan saya. Terima kasih. Alhamdulillah, ya benar. Jadi selain kita mencari tahu alasan kenapa anak itu melakukan sesuatu, kita juga perlu komunikasi sama orang tuanya. Nih anak ini kalau di sekolah seperti ini. Kadang ada beberapa orang tua yang tidak terima. Ya, anaknya di sekolah seperti ini, tapi mereka orang tua suka mengadang, enggak kok di rumah tuh mereka baik, gini, dan kadang gitu. Cuma mungkin dengan cara komunikasi kita yang baik dengan orang tua itu bisa memberikan pemahaman untuk orang tua. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, yang tadi kan sudah tahu tuh kenapa mereka seperti itu. Kayak tadi mungkin kata Miss Jenny, dia tidak diberikan bekal. Berarti kan anak itu kurang, namanya adalah kasih sayang. Iya. Terus kalau tadi yang dibilang anak yang bersolihah, berarti karena dia merasa begadang, berarti kan dia kurang, namanya dari kesenangannya dia juga kurang. Karena mungkin dia dengan kesenangan dia begadang, tapi di dalam pembelajaran dia kurang. Jadi ada 5 kebutuhan manusia ini yang bisa dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah mungkin bisa jadi anak yang yang datang ke sekolah tidak semangat itu, dia tidak makan dulu dari rumah. Jadi dia tidak semangat, lapar lah kan, kayak gitu. Jadi dia untuk belajar tidak semangat. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kita juga sebagai guru tidak boleh membedakan antara anak yang pintar kita sayang, ternyata anak yang kurang bisa, ya udah dibiarkan, nanti mereka akan merasa dia akan kurang kasih sayang. Lalu ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, yang dilakukan oleh Bu Solihat dan Bu Jenny tadi itu masuk ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Biasanya gitu kan, anak telat, kamu telat ya? Ayo berdiri di depan. Nah itu juga termasuk ke dalam penghukum. Lalu ada pembuat rasa bersalah itu, nanti seperti apa nanti kita baca. Habis itu ada posisi kita sebagai teman, posisi
posisi kita sebagai pemantau dan posisi kita sebagai manajer. Nanti kita coba telusuri apa yang sudah dilakukan Bu Solihat dan Bu Jenny itu masuk ke dalam 5 posisi kontrol yang mana. Yang pertama, coba perhatikan kalimat berikut. Patuhi aturan saya atau awas ya kamu, nah gitu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti kamu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira dari kalimat ini masuk ke posisi kontrol mana? Coba. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ayo, kira-kira kalimat ini masuknya ke dalam posisi apa ya? Gimana Bu Emma? Menurut Bu Emma ini masuknya ke posisi apa? Kalau menurut saya ini kayaknya masuk ke dalam posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena di situ dia dari kata-katanya ada kata-kata apa itu menyalahkan ya, kamu selalu saja salah tuh. Terus yang dan di situ ada kata-kata yang membuat si anak itu merasa tidak enak. Kayaknya itu. Jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke. Jadi ini lebih tepatnya masuk ke dalam penghukum, benar, tapi emang di bawahnya juga bisa masuk ke dalam merasa bersalah gitu. Nah, jadi kalimat ini masuk ke dalam posisi penghukum. Nah, biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Kamu terlontat ya, lari 2 keliling lapangan, berarti masuk ke dalam posisi penghukum, maupun verbal secara ucapan. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Nah, biasanya nih seorang penghukum akan nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya marah, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, itu juga masuk ke dalam seorang posisi penghukum. Hasilnya, nih, jika kita melakukan dalam posisi penghukum, akan dampak kepada anaknya ini. Kemungkinan murid itu pasti bakal marah nggak kira-kira kalau digituin? Pasti marah dan mendendam. Ini yang lebih parah, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Jadi dia kayak merasa pasang, aku dimarahin ya bu guru ini kan gitu. Atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, jika dia merasa mendendam, maka dia bisa saja sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ya ibu di parkiran, guru tersebut akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena dia merasa dirinya sudah diomeli dan dia dendam dengan murid itu. Nah, itu semoga kita tidak dalam posisi ini. Ini adalah posisi penghukum. Sekarang lanjut. Perhatikan kalimat berikut. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira ini masuknya ke dalam membuat rasa bersalah. Kenapa? Ayo. Karena karena ada rasa tidak enak diungkapkan. Itu yang dimaksud dengan membuat rasa bersalah. Ya benar. Nah, ini posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Tidak seperti tadi seorang penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi saat lagi hening, anak-anak misalnya ada anak yang lagi belajar tapi dia tidak mengikuti, bisa kita gini, ayo kamu kenapa sih nggak mau nulis, nanti kamu ketinggalan loh, nanti nah bisa seperti itu.
yang membuat orang lain merasa akan tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, si pembuat merasa bersalah ini akan nada suaranya memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu, jadi disamperin gitu. Nah, hasilnya jika kita melakukan posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, hasilnya adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalamnya. Murid menahan perasaan itu, dia tidak bisa mengungkapkannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Nah, murid di sini akan tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini jika kita dalam posisi membuat merasa bersalah. Lanjut, perhatikan kalimat berikut. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Coba kira-kira Bu Emi Dengar nih. Masuknya ke dalam posisi apa? Tolong ya. Demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kira-kira masuknya ke dalam posisi apa? Posisi teman ya. Iya, bisa teman kayaknya. Iya teman, baca itu iya sih teman, posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman. Karena dia misalnya bilang, ayo bantulah gitu kan ya. Tapi kok kelihatan bacanya. Iya benar. Jadi dari kalimat ini adalah posisi kita sebagai teman. Jadi kita merasa dekat dengan anak ini. Ayo bantulah Bapak dan Ibu, kayak gitu. Nah, jika kita ada di posisi sebagai teman, di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif nih. Kalau misalnya kita terlalu dekat kepada murid juga tidak terlalu baik. Nanti yang ada murid itu tidak bisa menghargai gurunya kayak gitu. Jadi kayak merasa teman, jadi dia tidak ada rasa sungkan ataupun rasa menghargai kepada guru. Habis itu sisi positif di sini berupa hubungan baik. Memang hubungan baiknya berarti kita sama anak-anak akan menjadi lebih dekat. Hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman akan menggunakan hubungan baik dan humor. Biasanya bercanda nih, sering bercanda untuk mempengaruhi seseorang. Nah, jika kita sebagai di posisi teman, biasanya nada suara kita ramah, akrab, dan sering bercanda. Bahasa tubuh kita juga merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Nah, hasilnya ke anaknya, jika kita melakukan posisi sebagai teman adalah satu, murid akan merasa senang dan merasa akrab dengan gurunya. Benar, karena posisi kita sebagai teman nih, jadi dia merasa lebih dekat dengan gurunya. Nah, tapi ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja jika di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain, dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama guru yang lainnya. Nah, ini itu sebagai posisi sebagai teman. Lanjut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Coba Pak Yogi. Ya, ini peraturannya apa? Berarti seperti pertanyaan ada. Ini posisi yang tempat, ini posisi guru sebagai pemantau.
peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah, terus menanyakan apa sih yang sudah anak itu lakukan. Jadi kayak memantau. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Bapak Yoni. Iya, benar. Jadi kalimat ini ya, kata-kata ini biasanya digunakan sebagai seorang pemantau. Tuh, apa sih pemantau itu? Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi ini. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah ini, yang tadi kan kita sebagai teman tuh, dan kita bisa memisahkan diri kita sebagai murid. Jadi ada pembatasnya. Nah, sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya seorang pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuh formal, gitu. Dan hasilnya adalah murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Yang terakhir, ini. Perhatikan kalimat berikut. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Coba Bu Lia, terakhir nih Bu Lia. Menurut Bu Lia ini masuknya ke dalam posisi apa? Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang saya perhatikan dari kalimat-kalimat yang tertera di depan, ini guru sebagai posisi manajer ya Bu ya, karena guru menanyakannya tanpa menghakimi ya, dan juga membantu mencarikan solusinya seperti itu. Betul. Jadi kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita, apa yang sudah kita buat dari kita dan anak-anak. Betul. Ini adalah dari si posisi manajer. Oke. Nah, posisi manajer ini hasilnya adalah ini. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa peraturannya. Namun pada posisi ini sebagai seorang manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan dari seorang guru. Nah sekarang ini, mari kita tebak yang mana yang termasuk dalam 5 posisi tadi. Teman, pemantau, manajer, hukum. Coba satu orang boleh jawab. Coba Bu Evi mau jawab yang mana, terus masuknya dalam posisi apa? Satu-satu, misalnya ini masuknya kemana, ini kemana, ini kemana, ini kemana, ini kemana tadi? Kalimat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti termasuk ke pembuat rasa bersalah. Terima kasih, pembuat rasa bersalah. Boleh Pak Yogi? Apa kamu tahu konsekuensinya? Ini posisi guru pemantau. Oke, sebagai pemantau, Bu Solihat. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Ini posisi guru sebagai manajer.
Bisakah kamu membantu ibu itu termasuk sebagai teman? Bu Emma terakhir yang di depan. Selalu kamu yang membuat salah, itu penghukum. Oke, coba kita cek ya. Tadi yang pertama apa tadi? Yang ini apa? Membuat merasa bersalah. Yang ini penghukum. Yang ini manajer. Ini pemantau. Dan yang ini teman. Mari kita cek apakah jawabannya benar. Ya, benar ya, betul. Yeay, berarti masih bagus. Oke, untuk ke selanjutnya saya punya game dulu. Kita berhadapan-hadapan berdua-dua. Nah, kamu sama-sama bilang. Oke, tentukan siapa yang jadi hijau, siapa yang jadi hitam. Ayo, tangannya berhadapan-hadapan. Ini sama ini. Nah, gitu. Tapi tidak nempel. Ya. Tidak nempel. Tadi dulu. Ya, sama aku boleh sama aku. Iya, sama aku boleh. Ayo. Saat saya bilang hijau, yang hijau harus tepok temannya. Yang temannya harus menghindar. Ya, saat saya bilang hitam, berarti yang hitam harus tepok temannya, yang hijau menghindar. Oke, Bapak apa? Hijau atau hitam? Hijau, saya hitam ya. Ayo. Belum. Hijau. Yang hijau tepok, yang hitam menghindar. Ya, lagi. Pada suatu hari saya sedang pergi ke hutan melihat pohon berwarna hitam. Ayo. Jangan ngumpul, menghindar, yang hijau menghindar. Lanjut. Ayo. Daun berwarna hitam. Lanjut. Lalu ada seekor kelinci, posisinya ada di hutan. Lalu dia melihat sebuah wortel yang warnanya masih hijau. Jadi pada cerita. Iya, oke, tepuk tangan. Alhamdulillah masih bagus. Lanjut ya, dilatih. Yang penting ketawa gitu ya. Nah, dari posisi kontrol tadi, sebenarnya kita harus membuat keyakinan kelas. Pasti Bapak dan Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di awal pertemuan dengan anak-anak. Nah, keyakinan kelas itu harus dibuat di awal pertemuan. Dalam membuat keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan antara murid dengan guru. Membuatnya menggunakan harus kalimat positif. Misalnya tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan itu kan kalimat negatif, berarti tidak boleh menggunakan kalimat jangan. Bisa diganti seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalimat yang mudah diingat, terus berisi nilai-nilai universal dan untuk mewujudkan visi dan misi dari sekolah. Sekarang Bapak dan Ibu bisa mencoba membuat keyakinan kelas satu kalimat saja dan nanti dituliskan di post-it, lalu nanti tempelkan ke depan. Oke? Satu keyakinan kelas yang sudah pernah Bapak Ibu buat di kelas masing-masing. Apa sih keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat gitu? Saya bagikan ya.
Yuk, ayo kalau sudah tempelkan, namain biar tahu dia punya siapa. Bebas. Keyakinan kelas apa yang pernah dibuat oleh Bapak dan Ibu di kelas? Satu aja. Ingat harus menghindari dari kata jangan. Oke, sudah ada 3. Boleh main. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya bacain ya satu-satu. Yang pertama, Ibu lihat makan dan minum di luar kelas pada istirahat. Ya, di sini sudah benar karena sudah yang mana? Oke, siap. Oke, di sini Bu Lia ambil keyakinan kelas ini untuk membuat nilai apa yang Ibu terapkan dari keyakinan kelas ini? Makan dan minum di luar kelas pada jam istirahat. Kira-kira nilai apa? Nilai kebersihan. Betul, nilai kebersihan. Ya, jadi untuk menjaga kebersihan kelas. Dari Bu Jenny, saling menyayangi terhadap teman. Nilai kebajikan apa yang Bu Jenny terapkan dari keyakinan kelas ini? Toleransi, ya. Lalu ada Bu Yani, bertanggung jawab pada barang atau benda milik sendiri. Nilai kebajikan apa Bu Yani yang sudah diterapkan di kelas? Nilai bertanggung jawab, ya. Lalu ada Bu Emma, meminta izin ketika hendak ke toilet. Nah, ini nilai kebajikan apa Bu Emma? Sopan santun, saling menghargai, ya. Oh, iya benar. Kita gurunya harus bisa mengajarkan nilai budaya positifnya. Lalu dari Bu Solihah, saling menolong dengan teman. Nilai kebajikan apa Bu Solihah yang diterapkan di kelas? Tolong menolong. Lalu sayangi teman kelasmu Bu Emi. Berarti nilai kebajikan apa di kelas Bu Emi? Saling. Ya, terus ada jujur dalam mengerjakan soal ujian. Nah, ini Pak Yogi, nilai kebajikan apa yang ingin Pak Yogi kembangkan di ini? Nilai kejujuran, ya, silakan. Ya, itu pasti Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas di awal. Nah, lanjut. Jadi dari keyakinan kelas itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya ini bersifat satu arah, hanya guru yang menentukan gitu. Kalau konsekuensi sudah terencana. Awalnya misalnya kita sudah buat keyakinan kelas nih. Terus kita udah sepakat nanti kalau orang buang sampah kamu akan ini ya. Nah, berarti itu masuknya ke konsekuensi. Nah, sedangkan kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang lebih baik adalah dengan membuat segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 yang bisa kita terapkan. Pertama, kita harus validasi tindakan yang salah. Harus menanyakan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan tentang keyakinan. Contoh, nih misalnya, menstabilkan identitas itu artinya berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Tidak mengkritik murid yang sedang berbuat kesalahan. Ajukan pertanyaan seperti membuat kesalahan sesuatu yang wajar, manusia tidak ada yang sempurna. Itu. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan dalam stabilkan identitas. Gitu, misalnya Bapak berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada kok
manusia yang sempurna, jadi stabilkan identitasnya. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, karena tadi anak itu salah, kita harus validasi yang sebenarnya itu seperti apa. Tidak memojokkan. Nah, biasanya ajukan pertanyaan yang kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ada contoh pertanyaannya, misalnya, padahal aku bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kayak kamu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini adalah contoh dari validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, setelah kita mengetahui anak-anak sudah mengetahui kesalahannya, kita kembalikan lagi keyakinan kelas apa sih yang sudah kita buat, terus apa yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas kita gitu. Jadi ditanyakan lagi dari sini. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan tentang menanyakan dari suatu keyakinan. Nah, sekarang mari Bapak Ibu kita praktekkan segitiga restitusi dari kasus berikut. Nih, jika Bapak dan Ibu sedang menerangkan materi di dalam kelas, lalu ada salah satu siswa di kelas Bapak dan Ibu tidak memperhatikan penjelasan dari Bapak dan Ibu. Ia malah tertidur di kelas, dan saat ditanya, siswa tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika menerapkan segitiga restitusi Bapak dan Ibu? Tadi yang pertama apa segitiga restitusi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Coba Bapak Yogi. Oke, jadi kasusnya adalah saat kita sedang KBM di kelas, ada anak yang tertidur ya, saat ditanya tidak bisa jawab. Kalau pakai segitiga restitusi, berarti kita yang pertama itu menstabilkan identitas. Jangan langsung memarahi, ya. Jangan langsung memarahi dan tidak langsung mengkritik, tapi kita berikan menanyakan ya. Kalau kita itu dulu juga mungkin pernah lah untuk tidak fokus dan kita pernah melakukan kesalahan dan itu bisa diselesaikan kesalahan itu. Setelah distabilkan, kemudian kita memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan yaitu apakah perbuatan itu benar atau salah. Nah, biar dia yang jawab sendiri pertanyaan itu. Dan yang terakhir adalah ketiga, menanyakan keyakinan. Bila sudah memvalidasi tindakan, kita tanya seharusnya kalau di dalam kelas itu seperti apa. Bila dia ternyata tertidur di kelas, dia harus tahu akar dari masalahnya, apakah dia begadang, apakah dia kurang semangat dalam belajar. Jadi dia akan menemukan jawabannya, berarti saya tidak boleh bergadang lagi dan lebih semangat lagi di kelas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih benar. Mungkin kita praktekkan kali ya. Bu Ewa jadi gurunya ceritanya, terus Bu Yeni jadi anaknya ceritanya. Coba Bu Emma nanyanya seperti apa, lalu kira-kira anak itu akan jawab seperti apa? Coba yuk. Kasusnya apa itu? Kasusnya ini ya, lagi jelasin terus tidur ya. Yang ini ini. Ya. Namanya siapa saya? Santi ya. Nah, Santi tadi kenapa pada saat Ibu menjelaskan kok Santi tertidur? Oh begitu ya. Kenapa Santi bisa ngantuk? Oh ya, nggak apa-apa. Nah, setiap orang pasti pernah membuat salah. Ibu mengerti. Nah, kenapa pelajaran yang susah terus nanti ngantuk? Kenapa bisa tertidur selain itu? Alasan itu.
mau tidur jam 10. Kenapa Santi bisa sampai tidur jam 10? Oh, jadi karena Santi nonton TV, jadi Santi tidurnya tak kemalaman ya? Ya, nah kira-kira, nah, oh, oh iya. Iya, nah kalau kayak gitu kan jadi Santi kesiangan ya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa nih yang sudah Santi langgar nih? Oh iya, berarti Santi tidak disiplin ya. Nah, kira-kira gimana nih caranya biar Santi tidak tidur kemalaman lagi? Oh iya. Ya, jadi Santi harus tidur jam 8 malam, tidak nonton TV ya. Nah, kira-kira kapan Santi mau memperbaikinya? Mulai kapan? Iya. Ya, sudah ya. Iya benar. Jadi itu adalah contoh kita sebagai manajer ya, karena kita tidak membuat rasa bersalah. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Boleh beri aplaus untuk kita semua. Jadi intinya kita sebagai guru harus menanamkan budaya positif yang baik kepada anak-anak. Dari sebelum anak-anak menanamkan budaya positif, dari diri kita sendiri terlebih dahulu yang harus mencontohkan dari budaya positif. Terima kasih, saya Nurul Widayati dari CGP Angkatan 11 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.